bener-bener uang cuma 6 juta, aku belanja ke grosiran, aku belanja barang masih satu-satuan gitu, campur-campur seri-seri. Tapi setelah jalan 6 bulan, itu uang yang 6 juta itu jadi 50 juta. Halo kawan Akuratko, gue Topan. Kali ini kita ada di program barunya Akuratko, Success Story. Jadi Success Story ini adalah program yang mengupas tuntas perjalanan kisah hidup seseorang tentang usahanya. Nah, kebetulan di program baru ini kita kedatangan pengusaha juga, entrepreneur juga pastinya. Siapa lagi? Langsung aja. Mbak Teh Nui biasanya dipanggil ya Teh ya? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau perkenalkan diri, nama aku Nur Hasanah. Aku lulusan Akademi Kimia Analisis Bogor, cuma kali ini aku bidang usahanya jauh berbeda dari jurusan kuliah. Jadi aku usaha di bidang fashion hijab, House of Nui namanya. Aku lahir di Bogor tanggal 16 Juni 1987 dengan 3 orang anak laki-laki. Oke. Kalau tadi kan Mbak Nui udah memperkenalkan diri kalau sekarang tuh lagi usaha fashion kayak gitu ya. Kira-kira selain hijab itu apa sih usaha yang dijalaninya sekarang itu? Lebih ke apa? Lebih ke usaha fashion hijab itu dari segi kebutuhan perempuan, dari pakaian seperti yang aku pakai ini juga, dari hijab yang aku pakai juga. Jadi semuanya lengkap ada. Dan sekarang juga mulai ada tas, ada butik, offline dan online. Oke, berapa lama Mbak? Aku mulai usaha dari 10 tahun lalu. 10 tahun. Jadi dulu 2011 ya. Lama sih. 2011 aku jadi pegawai kantoran. Cuma waktu itu awalnya sih dari hobi aja. Jadi hobi belanja online. Lama-lama kan kayaknya kalau kita belanja terus uang kita habis ya. Betul. Cuma aku ngeliat peluang kok kayaknya peluangnya bagus di dunia online. Akhirnya mulai posting-posting. Jadi beberapa kali aku beli barang aku posting di status. Dulu kan masih BBM ya. Orang-orang lihat tanya, Mbak belinya baju di mana? Nah kayaknya sih ada peluang untuk di usaha itu. Makanya aku coba-coba ya udah iseng-iseng. Pertama teman-teman aja yang beli. Jadi mulai dari teman, saudara. Cuma lama-lama aku fokusin pilih-pilih supplier. Pokoknya selama 1-2 tahun aku pilih-pilih supplier. Kira-kira yang cocok untuk aku jualin seperti apa gitu. Akhirnya di tahun ketiga aku fokus mulai di jualan online sampai 5 tahun aku menjadi seorang dropshipper reseller. Kalau kita flashback ke 2011 itu aku masih ngapain ya? Masih zamanan BBM ya kalau nggak salah. Iya, masih BBM. Jadi kita masih ada grup BBM, WA itu belum ada ya. Iya. Jadi kita benar-benar jualan pure lewat BBM dan Instagram. Kalau Facebook dulu aku jualan untuk bantu promo aja karena di Facebook kan kebanyakan teman-teman aja. Jadi aku bantu aku jualan barang ini tapi update-nya semua ada di Instagram. Jadi zaman dulu tuh Instagram masih jarang banget yang pakai ya. Jadi banyak online shop juga masih beberapa bisa kehitung, nggak kayak sekarang kayaknya semua online shop udah pakai Instagram. Kalau BBM itu kan aku sering lihat tuh kayak kalau sekarang kan kita bisa jualan di status WhatsApp kan ya. Kalau BBM tuh kayak ada shop-shopnya gitu tuh ya. Iya, sempet jadi kita jualan di situ juga, Pak. Sempat, jadi kita bikin grup namanya dulu bukan House of Nui ya, namanya Nui Oshop gitu. Jadi namanya dari nama aku ditambah Oshop. Cuma waktu itu ada beberapa kendala waktu pas Instagram mulai ada ada peraturan yang mulai strength sama online shop gitu. Akhirnya nama yang ada online shop itu katanya mau dihilangkan atau hilang permanen. Akhirnya waktu itu aku ganti nama jadi House of Nui gitu. Oh, itu sebelum sekarang ya? Sebelum. Dulu tuh Nui Oshop. Nui Oshop, sekarang House of Nui gitu. Jadi istilahnya ada rumah isinya tuh kebutuhan fashion hijab yang diisi sama koleksinya dari Nui gitu. Oh, masih berarti dari dulu tuh emang jualannya fokusnya di online? Awalnya online. Jadi aku 5 tahun itu masih jadi dropshipper, aku masih kerja kantoran. Jadi aku menclok, pindah kantor 1, kantor 2, sambil jualan online. Jadi ngisi waktu luang aja. Cuma ada yang menariknya gini loh Pak. Kalau dulu zamanan BBM kan pertemanan itu terbatas ya. Kita biasanya kontak BBM itu ya cuma keluarga, kalau nggak teman gitu. Nah, cara promosi di BBM itu kan nggak secanggih sekarang kayak di lain-lainnya bisa iklan gitu. Kalau di BBM sendiri promonya gimana sih? Kalau zaman dulu kita promonya tetap maksudnya kita order di BBM tapi promosinya tetap lewat Facebook dan Instagram. Jadi Instagram itu kita
ibaratin kita kasih link ya. Jadi dari Instagram kita kasih linknya ke BBM. Link terus langsung link ke penjualan kok. Nah zaman dulu itu untuk cari followers di Instagram tuh gampang, nggak kayak sekarang Nggak ya. kayak sekarang susah dapetin ampun. followers ya. Jadi kalau dulu dapetin followers itu kita sesama grup online shop. Apalagi dulu aku online shopnya masih kecil, aku tuh suka ngekor di online shop besar. Jadi aku jadi adminnya, aku adminin online shop besar gitu supaya aku ngintil. Aku berharap aku bisa sukses kayak mereka gitu kan. Yang penting aku cari ilmunya dari mereka, aku coba pasang di online shop aku gitu. Jadi lama-lama aku bisa ngekor online shop besar untuk mengiklankan. Jadi iklannya satu online shop mengiklankan online shop lain itu namanya SFS gitu. Jadi kita ada grupnya di Line dulu. Menariknya berarti sebelum ngejalanin yang sekarang itu dulu emang pure kerja tiap hari. Pure gitu. kerja, dan aku naikin followers Instagram itu secara organik, belum ada yang namanya endorse, paid promote dan segala macam ya. Jadi masih semua benar-benar organik dari saling mengiklankan itu. Kalau BBM 2011 berarti dari 2011 itu udah main Instagram juga ya? Instagram. Tadi bilang Instagram, Facebook gitu. Biasanya nge-share-nya itu lebih ke Instagram. Kalau di Facebook kan kita bisa nge-share ke grup-grup ibu-ibu atau apa gitu, mereka bisa lihat gitu. Kalau di Instagram sendiri yang soalnya promo di Instagram sekarang sama dulu kan beda ya, Mbak? Iya, beda. Kalau sekarang kan kita udah lebih dipermudah gitu buat jualan. Kalau dulu jualan Instagram itu seperti apa sih, Pak? Kalau zaman dulu IG story juga nggak kayak sekarang ya. Kalau dulu kan IG story orang kayaknya jarang ada yang lirik deh gitu. Kita lebih fokus ke feed. Jadi di feed aja kita udah pemasarannya udah oke gitu. Jadi orang cuma cukup lihat di feed, katalog kita lengkap, maksudnya rapi, orang tertarik langsung order gitu. Jadi kita optimalisasinya di Instagram aja dulu. Jadi Facebook itu cuma sekedar aku jualan ya, jualannya ada di Instagram gitu. Oke, kalau dulu kan yang sering post feed ya pasti sering muncul di atas kan. Tapi sekarang ngelihat ke belakang tuh kayaknya lebih sering promo atau lebih sering jualannya tuh lewat story ya. Iya, mungkin lebih karena fitur yang karena kan makin kesini kan algoritma IG selalu berubah kan, mau nggak mau ya kita sebagai pengguna media itu ya harus upgrade terus gitu kan, ya harus ngikutin karena memang ya perkembangan zamannya kayak gitu. Dari dulu itu masih jualan pure langsung ke customer atau udah punya reseller? Waktu awal 5 tahun tapi pertama, sebelum masuk ke situ kayaknya teman-teman itu penasaran, Mbak ini dulu sempat kerja dulu ya, kerja sebelum jualan dan memutuskan untuk resign itu. Jadi 5 tahun aku di kantoran. Jadi namanya orang kerja di kantor pasti kan pengennya upgrade gaji ya. Jadi setiap pindah ke kantor satu pengennya upgrade gaji, naik jabatan. Cuma pas yang terakhir kali akhirnya dapat di perusahaan yang lumayan oke lah jabatannya, akhirnya aku memutuskan resign. Akhirnya aku kok kayaknya nggak nyaman ya, karena menganggap aku udah punya hampir mau 2 anak. Waktu itu aku lagi hamil. Waktu itu udah punya nikah. 2 anak, udah nikah. Waktu yang terakhir sebelum resign itu aku hamil anak kedua. Jadi hamil anak kedua pas kebetulan di perusahaan itu ada efisiensi di bagian aku. Akhirnya aku mengajukan diri untuk itu aja, resign aja. Ya. Berarti pas masih kerja pun udah jualan ya, udah jualan. Udah. Jadi selama di kantor itu, jadi kalau pagi aku mau berangkat kantor, sebelum ke kantor di jalan, di angkutan aku update status dulu. Update status, ntar pas jam istirahat di kantor balesin orderan. Terus giliran pulang kantor jam 5 itu aku ke ATM dulu, belum punya banking ya. Jadi aku ke ATM buat transferin orderan gitu ya, setiap hari kayak gitu sambil menyelam minum air. Iya, jadi dulu ibaratnya ngambil untung itu bukan untuk kebutuhan ya. Jadi ada untung aku buat beli baju, tapi untuk nggak ngeganggu uang gaji gitu. Berarti itu masih pas di situ tuh udah terbentuk brand House of Mu sendiri ya? Ya masih masih meraba-raba ya. Masih raba-raba karena cocok gak nih pasarnya? Iya, kira-kira ini bidang ini pas nggak ya aku jalanin gitu. Sampai akhirnya aku putusin resign itu karena aku pas mau resign itu selama tahun ke-5 aku jadi reseller, itu omset aku ke supplier per bulan udah 50 juta. Jadi aku ambil untung waktu itu nggak banyak, cuma 10.000 sampai 20.000 paling banyak ya per piece untuk baju yang aku jual. Itu udah dapat 50 juta, jadi sebulan itu udah 5 sampai 6 juta aku dapat gitu. Makanya aku berani resign, bismillah deh aku resign gitu. Oh, berarti itu masih reseller Mbak ini ya? Masih reseller, aku belum punya stok. Tapi
omset yang segitu sebagai reseller udah di zaman itu udah gede Wah, banget gede sih. banget ya. Iya, Jadi setiap hari itu closingan 10 gitu kan, Iya. 5 sampai 10 orderan gitu di sela-sela kantor ya. Pokoknya itu aku siasatinnya waktu luang aja di kantor, istirahat aku balesin orderan itu. Jadi benar-benar waktunya padat antara kerja urusin jualan gitu. Cuma lama-lama kan ya capek juga, pengennya fokus tapi aku bisa ngurus anak di rumah tapi tetap berpenghasilan gitu. Akhirnya aku ya udah bismillah resign aku hamil 4 bulan. 4 bulan. Berapa tahun jadi reseller waktu itu berarti? Sebelum Hampir 5 tahun ya. 5 tahunan. Lumayan lama juga sih. 5 Lumayan, tahun. akhirnya aku berani stok tuh. Jadi gaji terakhir aku bismillah stok sendiri. Nah, sebelum sekarang dulu kan sempat jadi reseller 5 tahun, lumayan lama juga kan sampai sekarang punya reseller. Sekarang punya reseller sendiri berarti, Mbak? Reseller di seluruh Indonesia kalau di grup ya, di grup itu hampir 1.000 orang. 1.000 orang yang ada di grup. Yang di grup ya, itu ada grup Telegram, grup WhatsApp. Tapi kalau untuk keaktifan ya sekitar 30 sampai 40%-an. Oke. Karena memang kalau menurut coach yang mau training aku untuk jumlah reseller harusnya bagusnya aktif semua ya. Iya. Cuma namanya kita kan siapa tahu orang ada kendala apa gitu. Jadi untuk persenan untuk reseller 30 sampai 40% itu ya udah alhamdulillah deh. Udah 1.000 di grup 1.000. Iya, 1.000-an orang. Itu ibaratnya kan kalau kita buat bisnis ngumpulin reseller itu nggak gampang kan? Susah ya. Susah banget kan Susah. ya. Reseller pertamanya itu siapa sih, dari mana, Mbak? Reseller pertama aku adalah dokter gigi. Itu juga sama, awalnya dia pemakai Dokter gigi? Iya, dokter gigi. Dokter gigi adanya di Kendari. Namanya C-Shape Collection. Namanya Cahya, Mbak Cahya. Awalnya dia juga sama, jadi merintisnya seperti aku. Dia pemakai baju-baju aku. Akhirnya dia juga di sana banyak yang tanya. Akhirnya sekarang setelah aku 5 tahun stok dan dia sudah jadi reseller aku hampir 5 tahun. Dia udah punya butik di Kendari dan semua bajunya di drop dari aku. Omset per bulan dia 50 sampai 60 sampai 70 juta per bulan. 50 sampai 70 juta itu untuk reseller ya. Dia doang ya? Dia doang. Seorang. Dia tok ya. Dia tok. Nah, untuk satu orang aja segitu, di grup Banui sendiri ada 1.000 orang ya. Mungkin teman-teman bisa kaliin sendiri aja kali ya. Tapi Mbak, kalau ngomongin soal reseller nih, apalagi kan sekarang udah punya reseller 1.000 orang. Peran reseller untuk Mbak sendiri itu gimana sih dalam usaha ini? Awalnya aku belum open reseller ya, awal stok karena namanya kita open reseller pasti kan kita harus punya stok banyak. Sedangkan awal mula kita usaha itu stok cuma hitungan piece ya, karena aku modal dari 6 juta. Bener-bener uang cuma 6 juta, aku belanja ke grosiran, aku belanja barang masih satu-satuan gitu, campur-campur seri-seri. Tapi setelah jalan 6 bulan, itu uang yang 6 juta itu 6 juta itu jadi 50 juta. 6 juta jadi 50 juta dalam waktu 6 bulan. Dalam waktu 6 bulan. 6 bulan. Karena itu aku prinsipnya aku ternak modal. Iya. Yang diajarin sama suami. Dan itu tahun berapa, Mbak? Tahun sekarang hampir 5 tahun lalu. Hampir 5 tahun lalu. Berarti tahun berapa tuh ya? 2015. 2015 akhir ya. 2015 akhir. Peran berarti peran reseller menurut Mbak ini seperti itu ya. Tapi kan mungkin mereka dari kadang kan dari kelompok reseller sendiri punya kecocokan sama si ownernya ya. Mereka berlomba-lomba buat dapetin peran terbaik dari si ownernya sendiri gitu. Kalau menurut Mbak Nui, penilaian Mbak Nui ke reseller yang baik itu kayak gimana sih? Apakah mereka yang banyak closing, banyak jualan, atau mereka yang lebih pintar nge-treat kliennya gitu? Gimana sih penilaiannya? Sebenarnya peran reseller tuh penting banget buat kita mengembangkan usaha ya. Kalau misalnya kita berjalan sendiri tanpa reseller, jadi kita langsung ke customer itu bisa aja. Cuma ya mungkin pelanggannya ya segitu aja. Misalnya segitu-gitu aja. Cuma kalau misalnya kita punya reseller, berarti kan kita banyak tangan ya. Banyak kaki. Iya, banyak kaki. Kita untuk reseller kan ada diskon khusus reseller untuk per piece bajunya. Untuk kita lebih sedikit, tapi kan pasar kita jadi lebih banyak. Jadi aku nyarinya ke situnya aja. Jadi ambil marginnya nggak terlalu banyak, tapi reseller aku di mana-mana. Terus pemasukan dari reseller juga kan lumayan omsetnya gitu. Dan peran reseller itu ya gitu untuk mengembangkan usaha juga, branding kita juga jadi bisa kadang orang udah banyak kenal House of Nui tapi belinya
ke reseller, karena kadang kalau mereka order ke admin kadang suka agak susah katanya padahal kita balas sesuai antrian ya, sesuai antrian. Tapi kalau untuk yang reseller resmi itu biasanya merekanya belinya grosiran ke kita, jadi kalau misalkan di kita habis bisa kita arahkan ke dia gitu. Berarti selama ini emang penjualannya tuh langsung ke reseller ya, reseller dan customer langsung ada, ke reseller ada gitu. Tapi untuk reseller aku biasanya kasih ada sharing ya, jadi ada bukan cuma sekedar aku penjual, dia pembeli gitu. Jadi aku sama reseller itu jadi rasa keluarga aja. Iya, betul. Jadi kita treatmentnya untuk reseller tuh biasanya aku kasih materi bisnis, sharing. Misalkan kalau ada yang lagi down, kenapa kita kulik gitu, kita kasih. Workshop kecil-kecilan tapi di grup aja gitu. Sharing-sharing gimana. Terus kalau ada yang mau gabung tapi dia nggak tahu caranya online seperti apa, biasanya aku bikinin grup, nanti aku datangin mentor. Biasanya kalau teman-teman sendiri mentornya gratis, tapi kalau ada yang berbayar nanti aku bayarin gratis untuk para reseller. Untuk para reseller berarti. Ya. Nah, terus reseller juga aku kasih giveaway. Biasanya tiap bulan aku rekap, mereka tuh kan ada keaktifan orderannya. Kayak reward gitu. Reward. Jadi kalau setiap bulan nanti ada yang aku kasih hadiah logam mulia, ada kasih tas, kasih liburan gratis. Yang terakhir yang bacanya itu dapat handphone di tahun 2020. Jadi reseller bonusnya dapat bonusnya banyak banget ya. Banyak untungnya ya. Jadi selain dapat untung jualan, dapat uang, ya aku juga rutin kasih giveaway berupa itu. Kadang jadi supaya mereka semangat gitu loh. Jadi buat mereka semangat, jadi kan nanti kalau misalkan gue rajin closing nanti dapat hadiah. Jadi buat memacu semangat mereka aja. Penjualan juga ya. Tapi tadi tuh sebelum masuk rumah nih Mbak, masuk rumah tuh aku ada yang bilang assalamualaikum tapi nggak ada orang gitu. Nggak tahu pas lihat burung gitu, lucu juga. Ini burung emang senang miara gini Mbak atau gimana? Kalau burung ini sebenarnya peliharaan suami. Iya. Nah ini juga salah satu usaha yang lagi aku jalani sama suami gitu. Suami aku pegawai kantoran, cuma dia hobinya pelihara burung, ikan, ayam. Bentar, ikannya cupang? Ikan cupang ada cuma satu doang. Juga. Ada satu doang. Nah, jadi burung ini ceritanya ini juga karena melihat peluang juga ya. Karena sekarang pandemi, orang banyak di rumah aja, nggak kemana-mana. Banyak yang pelihara burung, tapi mungkin milih burung yang bagus seperti apa gitu kan. Milih burung yang bagus seperti apa. Iya, terus kalau pelihara burung kan pasti kita butuh pakannya dong. Iya. Buat pakanan hariannya, terus ada vitaminnya segala macam. Nah, akhirnya ini juga kita lihat jadi peluang usaha sama suami. Akhirnya sama suami kebetulan ada. Nah, bunyi kan. Tadi aku kira itu ini mobil. Nah, ya dia ngeliat peluang usaha, kebetulan teman sekantornya ada yang kena pengurangan. Nah, karena suami mikir kalau dia yang jalanin kan nggak mungkin ya, dia juga masih di kantor. Akhirnya si yang keluar dari kantornya teman suami, dia ada ke burung itu dia ada rajin lah istilahnya. Jadi pakan burung dia tahu, segala macam dia tahu, dia sering ikutan event-event, hobi gitu. Ya. Akhirnya suami pasrahin usahanya ke orang itu, dan alhamdulillah sekarang udah jalan 5 bulan. Burung hias berarti Mbak ya? Iya, jadi ada pakannya, ada jual burung jadinya, ada ternak burungnya juga. Jadi ada burung lovebird ya, lovebird, burung murai. Nah, kan lagi ternak tuh burung murai ya. Burung murai. Nah, itu yang di rumah burung beo, itu mah koleksi pribadi. Aku punya satu sih di rumah, lovebird ya. Iya, lovebird. Ya, dikasih sih itu. Jadi teman-teman akurat, selain Mbak Nui ini bergerak di bidang fashion, ternyata dia juga suka sama jualan burung ya Mbak ya? Pakan ternak dan burung ternak dan jual burung jadi juga. Burung jadi juga. Iya. Jadi ngomongin burung. Halo teman-teman akurat, dari tadi kita udah ngobrol panjang lebar sama Mbak Nui. Sekarang kita penasaran nih, mungkin teman-teman akurat juga penasaran buat lihat daily atau keseharian Mbak Nui selama di rumah aja mungkin. Langsung aja kita lihat ya Mbak ya. Ayo teman-teman. Nah, ini tuh sebenarnya garasi rumah aku, cuma jadi multifungsi ya. Jadi selain untuk garasi, aku juga buat studio foto, ala-ala studio foto. Ya. Jadi ini adminku lagi foto model, jadi foto katalog dan foto model tuh ada di sini. Tapi selain di sini kita juga nanti bisa foto di atas. Berarti ini foto katalog model juga beberapa pakai foto produk di sini semua ya? Iya, semua foto produk. Jadi setiap hari kegiatannya aku jam 8 pagi tuh ke kantor toko ya, ke toko. Terus nanti setiap jam 10 pulang ke rumah buat foto produk untuk koleksi besoknya.
Oke, berarti setiap hari itu foto produk ya, Mbak ya? Setiap hari. Jadi Jadi setiap hari bener-bener- produk baru. Bener-bener di-upgrade terus fotonya ya? Mm-mm. Oke. Selain di sini, di atas juga masih ada, Mbak? Di atas untuk foto produk model ya. Model juga tapi? Model ada. Jadi selain modelnya ponakan aku sendiri, kadang Oh. aku juga jadi model gitu. Oh gitu. Jadi Ada model yang jadi produk model juga? sendiri. Tapi teman-teman mungkin ada yang penasaran kalau Mbak Nui jadi model itu kayak gimana biasanya? Modelnya biasa aja. Tapi yang penting badan aku nih mewakili, mewakili? mewakili porsi badan mama ya. Jadi kalau untuk yang ABG bisa diwakilkan sama model, tapi Oke. kalau yang bodinya mama bisa diwakilkan sama aku gitu. Berarti ada dua ya, Mbak? Ada foto produk model sama ada review. Nah, Iya. itu kan berbeda ya? Berbeda. Dari foto produk model dan review itu berbeda ya? Kalau review biasanya aku reviewnya depan kaca. Kadang aku bisa di ruang makan, bisa di ruang studio. Aku juga punya studio mini, Punya juga? ada di lantai atas. Wah, boleh Nanti juga tuh, kita- Mbak. Nanti kita ke lantai atas, Boleh, kita boleh, lihat studio mini aku kayak Iya. apa. Oke. Kita langsung ke atas saja lah gimana? Boleh? Boleh? Oke. Banyak rumah tersembunyi, ruangan tersembunyi ya, Mbak ya? Iya, ini rumah multifungsi, Rumah jadi kita multifungsi. bisa di rumah aja, bisa sambil kerja. Nah, ini tuh studio mini aku buat tempat review ya, Oke. review baju. Biasanya aku kalau sebelum produk di upload katalognya, aku review dulu Di sini. di sini. Tapi ini ada kaca gede gini, itu biasanya buat apa tuh fungsinya? Aku buat review, jadi biasanya Bukan meja rias, bukan buat review. jadi buat review, Hah? jadi biasanya aku pakai kamera handphone Kamera aja. handphone. Terus nanti aku review biasalah. Oh, begini. kayak ini ya, apa? Selebgram gitu ya? Ya ala-ala lah ya. Jadi aku nanti bikin video. Videonya biasanya ngejelasinnya tentang detail baju. Misalkan aku produksi hari ini koleksinya ini ya, bla 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 gitu. Ada 10 model, semua aku review Satu-satu. satu-satu. Makanya dibuat ruangan khusus kayak gini biar nyaman juga Iya, sebenarnya. biar nyaman, terus terhindar dari teriakan anak kadang. Bener. Kedap suara soalnya di sini ya. Iya, soalnya kalau di bawah kadang berisik anak gitu, kadang juga ada suara-suara kendaraan. Jadi ya udah Bismillah bikin satu ruangan khusus buat aku review gitu. Berarti emang pas dibangun tuh emang udah niat buat review ah. Enggak sih, aku ini nyicil aja. Jadi pas bikin rumah ada lahan sedikit, kira-kira ini manfaatinnya buat apa ya gitu. Iya. Ya udahlah Bismillah kita bikin ruangan review, karena tadinya kan di toko mulai sempit juga, terus pindah di rumah bawah, di bawah juga kondisinya juga kadang anak berisik, apa-apa berisik, ya udah Bismillah kita bikin. Emang lebih enak, lebih nyaman juga sih lebih kelihatan. privasi, karena kan Apalagi- kita sering gonta-ganti baju kan. Iya benar, gitu. kaca gede kan ya. Tapi tadi aku pas lewat ke atas kayak ada lapangan bola itu di depan situ tuh. Nah itu jadi ceritanya mini-mini ala-ala rooftop ya. Jadi kalau misalkan kita mau review, mau suasana beda, jadi seolah-olah kita kayak ada Buat di review juga sama. review juga. Kita langsung ke sana kali ya? Boleh, ayo kita lihat. Nah, Wow. Ini kita kayak lapangan golf ya, Mbak. rooftop ala-ala ya. Gede Ini ceritanya lahan kosong. Mhm. Tadinya kalau misalkan kita dibuat playseran aja kayaknya kurang gimana Iya. gitu kan. Akhirnya aku sama suami udah deh kita coba gelar rumput buat kita review produk juga. Terus kalau ada acara-acara keluarga, acara anak-anak mau main juga kan sekarang pandemi nggak bisa kemana-mana ya. Kadang main bola di sini. Setiap sore. Iya, juga. tiap sore terus keluarga juga bisa main di sini. Gitu. Kalau anak-anak sekarang bilangnya senja ya. Senja. Sambil sore-sore nongkrong kan. Iya, pokoknya jadi ini Biasanya tempat dipakai buat apa aja? review produk juga. Review produk juga. Jadi buat foto produk biar ada kesan nuansa beda gitu, biar seolah-olah kita ada di mana gitu, padahal tetap di rumah gitu. Dan pemandangannya juga langsung kemana-mana ya, Mbak. Iya, jadi ini tetangga-tetangga kebetulan kita aku di sini tuh semua saudara ya. Jadi kanan, kiri, depan, belakang tuh saudara semua. Anak-anak sambil berenang juga bisa sambil dipantau iya, kan. jadi sambil kerja bisa sambil mantau anak-anak yang berenang di bawah. Jangan nyebur, nggak ada airnya gitu. Tapi ngomong-ngomong dari tadi kita udah nggak berasa banget. Dari tadi ngobrol udah hampir sejam lebih, Mbak. Iya. Ini selain untuk review berarti bisa untuk main-main sama keluarga juga. Iya, bisa untuk acara-acara keluarga juga. Oke deh. Gak kerasa teman-teman akurat dari tadi kita udah ngobrol panjang lebar tentang kisah perjalanan hidup Kak Mbak Nui ini dari benar-benar dari nol, dari pekerja sampai sekarang punya ribuan reseller ya Mbak ya sampai Alhamdulillah. hari ini ya, dan pasang surutnya setelah pandemi dan saat pandemi sekarang tadi udah kita bahas. Mungkin teman-teman akurat ada yang penasaran nih Mbak, ibaratnya kata-kata terakhir atau quotes lah dari Mbak Nui ini buat teman-teman yang lagi entah itu buat bisnis atau lagi survive di bisnisnya sekarang, mungkin ada pesan-pesan Mbak?
Pesan aku buat yang baru memulai, pokoknya semua bisnis apapun yang penting kita mulai dulu. Kalau ada yang nanya mulainya dari mana Mbak, aku belum bisa apa-apa, yang penting mulai aja dulu. Mulai dulu, kita pastiin passion kita apa, jalani, fokus, konsisten, dan yang pasti moto hidup aku tuh harus terus bergerak, menggerakkan dan bermanfaat untuk orang lain. Alhamdulillah ini juga rumah yang aku tempati sekarang, ini adalah rumah multifungsi yang aku bikin dari hasil usaha. Alhamdulillah, jadi rumahnya hasil usaha untuk usaha. Jadi untuk para pejuang online shop di masa pandemi, tetap semangat, mudah-mudahan kita tetap strong, tetap bisa bertahan di era pandemi dan terus bermanfaat untuk orang lain. Oke, nah itu teman-teman Akurat kok closing statement dari Mbak Nui. Jadi untuk para teman-teman di luar sana yang lagi survive sama bisnisnya harus terus banyak improve ya Mbak ya. Banyak inovasi terus ya, biar jangan usahanya berhenti, makin semangat maju. terus dan konsisten, jangan berhenti. Nah, oke kawan Akurat mungkin wawancara kita sampai di sini. Sampai jumpa di wawancara success story minggu depan. Bye. Makasih.